Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, untuk video kali ini Dunia Tani akan membahas tentang komentar dari salah satu subscriber Dunia Tani yang bertanya tentang apa? Tentang pupuk nitrogen. Nah, jadi pupuk nitrogen itu apa penting Pak bagi untuk kelapa sawit ya? Jawabannya yang jelas dan pasti adalah benar dan penting sekali ya, penting sekali untuk kelapa sawit pupuk nitrogen ini. Nah, untuk kepentingannya itu apa Pak ya? Tolong jelaskan. Jadi begini, untuk pupuk nitrogen itu bukan saja untuk pertumbuhan atau mengobati kelapa sawit yang menguning, itu tidak itu saja teman-teman. Jadi bisa saja dengan uh, bonggol pelepah kelapa sawit itu membutuhkan nitrogen. Kalau tidak, itu akan apa namanya, berdiri tegak begini teman-teman. Itu pasti ya. Oke, itu jawaban yang pasti. Jadi kalau kita memakai pupuk nitrogen, otomatis pelepah kelapa sawit itu akan lentur dan buah itu bisa membesar teman-teman ya, bisa membesar. Tapi kalau kekurangan nitrogen ya bisa dilihat, jadi tidak menguning saja ya teman-teman ya. Kalau di perkebunan teman-teman itu kok apa pelepah kelapa sawitnya kok ini pada berdiri semua ya, tidak bisa lentur, itu kekurangan apa? Jadi jawabannya adalah kekurangan nitrogen ya, kekurangan nitrogen ini apa sih? Nah, bisa di yang belum tahu, itu adalah nitrogen adalah pupuk urea tuh. Bisa jadi dari pupuk ZA juga bisa teman-teman ya, itu jadi bukan urea saja, ZA juga bisa. Oke. Nah, sedangkan Dunia Tani untuk pemupukan itu biasanya membahasnya dengan apa? NPK ya. Karena apa? NPK itu dibutuhkan untuk kelapa sawit yang sudah setinggi ini, teman-teman. Kalau masih tanah masih masa kelapa sawit masa TBM sampai ke TM, itu bisa memakai pupuk tunggal. Lebih bagusnya pupuk tunggal, teman-teman ya. Tapi kalau sudah setinggi ini ya, kalau Dunia Tani senangnya hanya memakai pupuk NPK. Karena sudah lengkap, ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Itu sangat berguna untuk kelapa sawit yang sudah setinggi ini, yang sudah memasuki masa TBM. Itu sangat berguna. Nah, untuk fosfor Pak, fosfor itu apa berguna untuk kelapa sawit? Jadi kalau fosfor itu tidak terlalu berguna ya, tidak terlalu berguna untuk kelapa sawit. Karena apa? Kelapa sawit ini membutuhkan fosfor kalau sudah di masa TBM teman-teman. Kalau masa TM jangan memakai pupuk fosfor ya toh. Pupuk tunggal fosfor itu jangan teman-teman. Cukup memakai uh, apa namanya, dolomit sama nitrogen. Bisa jadi juga bisa NPK. Cuma nanti dampaknya kalau pakai NPK itu pasti masih kecil, itu sudah belum waktunya berbuah pasir, berbunga, itu sudah berbunga teman-teman. Itu karena ada kandungan fosfornya. Ya, lebih baik ya kita gunakan nitrogen saja sudah cukup, itu sudah bagus. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Nah, untuk NPK nya berapa Pak dosisnya? Jadi begini, masalah dosis uh, pupuk NPK itu ada di video Dunia Tani di fitur gabung teman-teman. Jadi kalau yang ingin gabung ya monggo silahkan, yang tidak ya tidak masalah ya. Jadi yang belum tahu caranya gabung di uh, fitur member Dunia Tani gimana Pak? Jadi caranya sangat mudah sekali, cukup tekan subscribe-nya dulu, baru nanti akan di sebelah subscribe ada tulisan gabung. Kita tinggal masuk ke dalamnya saja, nanti akan diarahkan pada sistem YouTube sendiri. Oke, semoga bermanfaat ya videonya. Nah ini dia. Nah, untuk ini adalah lokasi di mana perkebunan kelapa sawit ini sudah tinggi ya teman-teman, sekitar 17 tahunan. Jadi sudah sedikit tua ya, sedikit tua. Kelapa sawit itu kalau semakin tua itu buahnya itu semakin sedikit teman-teman. Tapi dalam satu tandannya itu bisa 50 kilo sampai ya sampai 50 kilo bahkan lebih ya teman, sampai segitu. Itu satu tandannya saja. Tuh. Oke. Nah, biasanya kalau di sini di perkebunan ini ya yang saya kasih tunjuk pada teman-teman ini, itu kan di sananya itu
kesananya itu satu jalur itu, satu apa namanya, langsir buah ini pasar pikul itu ada 42 pokok. Itu tembusnya biasanya ada 2 ton sampai 1,5 ton. 1,5 ton sampai 2 ton per bulannya teman-teman ya. Jadi jangan salah, per bulannya, bukan per minggunya. Per 2 minggu itu bukan, per bulannya. Nah, untuk rotasinya di sini hanya seminggu teman-teman. Hanya seminggu sudah dipanen. Oke, semoga bisa menjadi motivasi bagi petani-petani kelapa sawit ya, dan bisa menambah ilmu tentang tentang perkebunan kelapa sawit. Jadi sudah dijawab semua dengan dunia tani tentang pupuk nitrogen sangat penting. Nah, untuk fosfor itu tidak teman-teman, tidak terlalu penting karena fungsinya hanya untuk proses pemasakan buah kelapa sawit. Sedangkan kekurangan boron itu beda. Jangan salah pupuknya teman-teman, jangan sampai salah pupuk pemupukan. Kalau boron itu biasanya kan sudah tinggi ini normal teman-teman, tinggi ini normal, terus atasnya itu biasanya daunnya itu melungker-melungker gitu teman. Nah itu namanya kekurangan boron, ciri-cirinya begitu teman-teman ya. Sudah saya kasih tunjuk ya, nanti akan saya bahas di video lain waktu ya teman-teman ya. Oke. Nah, dan kekurangan magnesium, kekurangan kalium itu bukan saja bukan. Kekurangan nitrogen itu bukan menguning saja teman-teman ya. Ini masih dengan nitrogen. Jadi pelepah yang saya bilang tadi, tegak, itu bisa ciri kekurangan nitrogen. Oke, semoga bermanfaat ya videonya. Sampai sini sudah paham dan sudah mengerti dan bisa menambah ilmu bagi pemula-pemula penanam kelapa sawit tentunya ya, supaya bisa lebih baik lagi untuk meningkatkan perkebunannya supaya hasilnya maksimal. Dan jangan salah lagi untuk pembibitan. Nah, untuk pembibitan kelapa sawit itu usahakan gunakanlah bibit yang bersertifikat. Tujuannya apa tujuannya itu sebenarnya untuk menggunakan bibit bersertifikat itu supaya menghindari namanya kelapa sawit jantan teman-teman ya, dan salah genetik, biasanya begitu. Itu menghindari itu saja. Tapi kalau cabutan itu ya kita tidak gini, kalau bibit abal-abal atau cabutan kita sudah tanam begini, sudah di kebun, setelah besar nanti ada yang jantannya banyak, kadang begitu kan, rugi teman-teman ya. Jadi menghindari kerugian itu ya gunakanlah bibit yang bersertifikat. Oke, semoga bisa diambil titik poin pada video kali ini dan sisi positifnya pada video kali ini. Dari saya, bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri videonya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang kelapa sawit ya. Oke, saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri dan petani sehat luar biasa.